Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuhal Arini dari PGSD kelas 6C akan menjelaskan kepada kalian semua apa itu pengembangan media pembelajaran. Terdapat banyak kajian teori yang memaparkan definisi media dalam pembelajaran. Pada sebab ini akan dipaparkan satu demi satu. Menurut penjelasan Januszewski dan Molinda 2008, Sosiologi, teknologi, komunikasi, dan pendidikan, media didefinisikan sebagai bentuk serta saluran yang dipakai untuk menyampaikan pesan. Sebaliknya, Gagne dan Briggs mengungkapkan bahwa media pembelajaran berperan sebagai sarana untuk menyampaikan isi materi pembelajaran dengan bermaksud membangkitkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Selanjutnya adalah jenis-jenis pada media pembelajaran. Penjelasan tentang jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu adalah media visual atau diam. Contohnya itu adalah seperti buku, media cetak yang memuat informasi dan pengetahuan tentang topik tertentu. Yang kedua yaitu adalah media elektronik. Yang contohnya itu adalah radio, media elektronik yang memuat program dalam informasi melalui siaran suara. Selanjutnya yaitu adalah media digital. Selanjutnya adalah media digital. Contohnya yaitu adalah media sosial. Media digital yang memuat informasi dan program melalui platform sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Yang terakhir adalah media visual. Contohnya itu seperti video. Media visual yang memuat informasi dan program melalui video. Dalam keseluruhan jenis-jenis media tersebut dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti pendidikan, promosi, atau liburan. Sebelum itu, yang perlu kalian ketahui, yang harus diperhatikan dalam pembuatan media pembelajaran yaitu yang pertama adalah tujuan. Tujuan penggunaan media pembelajaran harus jelas dan spesifik. Apakah media tersebut digunakan untuk meningkatkan pemahaman konsep, meningkatkan keterampilan, atau meningkatkan motivasi belajar. Tujuan yang jelas akan membantu dalam menemukan jenis-jenis media yang tepat dan relevan. Yang kedua yaitu adalah sasaran penggunaan media. Sasaran penggunaan media pembelajaran harus diperhatikan apakah media tersebut digunakan untuk siswa SD, SMP, SMA, atau mahasiswa. Apakah media tersebut digunakan untuk siswa dengan kebutuhan khusus? Memahami sasaran penggunaan media akan membantu dalam membentukkan tingkat kesulitan dan isi yang relevan. Yang ketiga yaitu adalah karakteristik media. Karakteristik media pembelajaran harus diperhatikan apakah media tersebut berupa video, animasi, gambar, atau teks. Apakah media tersebut interaktif atau tidak. Memahami karakteristik media membantu dalam menentukan jenis yang tepat dan isi yang relevan. Yang keempat adalah waktu. Waktu yang tersedia untuk pembuatan media dan penggunaan media pembelajaran harus diperhatikan. Apakah waktu yang tersedia cukup untuk membuat media yang kompleks atau sederhana? Memahami waktu yang tersedia akan membantu untuk menentukan jenis-jenis media yang tepat dan isi yang relevan. Selanjutnya yaitu yang kelima, biaya diperlukan untuk pembuatan media dan penggunaan media. Pembelajaran harus diperhatikan apakah biaya yang tersedia cukup untuk membuat media yang kompleks atau yang sederhana. Memahami biaya yang tersedia akan membantu dalam menentukan jenis-jenis media tepat dan isi yang relevan. Yang keenam yaitu adalah ketersediaan sumber daya dan teknologi untuk pembuatan dan penggunaan media pembelajaran. Harus sangat diperhatikan apakah sumber daya dan teknologi yang tersedia cukup untuk membuat media yang kompleks atau sederhana. Memahami ketersediaan sumber daya dan teknologi membantu dalam menentukan jenis media yang tepat. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pembuatan media pembelajaran dapat lebih efektif dan efisien. Selain itu, media pembelajaran juga memiliki manfaat dan fungsi loh. Yang pertama yaitu adalah memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Yang kedua yaitu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, tenaga, dan daya indera. Yang ketiga yaitu adalah menimbulkan gairah belajar, interaksi, dan lebih langsung antara murid dan sumber belajar. Yang keempat adalah kemungkinan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya.
Yang kelima yaitu adalah memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Selanjutnya yaitu fungsi utama media pembelajaran, meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan pemahaman konsep, dan meningkatkan keterampilan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan kepada kalian semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.